Oke, selamat petang dan kita jumpa lagi dalam video hari ini, di mana hari ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada korang berkaitan dengan masalah-masalah kereta lah. Jadi di depan kamu sekarang ni ada sebuah kereta Pro 2 Viva, di mana dia datang dengan masalah dia punya temperature naik dan dia punya aircon tidak sejuk. Jadi di sini kereta ini pun sudah datang dan masalah pun saya sudah kenal pasti apa punca masalah yang berlaku pada kereta ini. Cuma di sini saya hanya tunjukkan secara ringkas lah. Jadi di sini kita hidupkan engine dulu. Oke, engine pun sudah hidup dan selepas hidup aircon ini kalau kamu nampak di sini dalam keadaan yang off lah. Oke, AC pun off, dia punya kipas tu pun kita kasih off lah. Jadi kamu boleh nampak di sini dia punya kipas nih dia jalan terus. Jadi ini bermaksud untuk kereta ini dia ada masalah pada sistem coolant lah. Dan dia punya punca masalah tu saya sudah tahu tadi datang daripada mana. Dan saya akan tunjukkan kepada korang lah. Kalau kamu mengalami masalah seperti macam begini, kamu sebelum tu kamu cek dulu dia punya level ataupun sukatan coolant lah. Pastikan coolant tu mencukupi, tidak kosong, dan dia punya spare tank tu pun mesti dalam keadaan yang mencukupi lah. Kalau semuanya cukup, air radiator cukup, coolant cukup, kamu cek dia punya hose, ada dua hose di bagian bawah nih. Hose yang saya maksudkan tu adalah hose bagian bawah nih. Oke, ada dua, kamu boleh nampak hose radiator nih. Jadi macam mana cara kita mau memeriksa hose nih? Kita kena pegang dua-dua hose nih. Dan pastikan engine ini sudah running dalam 30 menit macam begitulah, ataupun 15 menit. Rasa-rasa engine sudah panas, kipas sudah jalan. Kita try pegang dia punya hose nih. Dan untuk hose yang sebelah sini nih kan, sebelah kiri, hose yang sebelah kiri ini dia tidak panas, dia suam-suam saja, dia boleh dipegang, kita boleh pegang lama-lama. Dan untuk hose yang sebelah kanan nih, yang sebelah sini nih, kalau saya pegang dia panas. Kalau kita pegang, kita tidak boleh pegang hose nih, kita boleh pegang sekejap saja, sebab dia terlalu panas. Jadi apa maksud kalau kedua hose nih dia punya suhu tu tidak sama. Yang satu hose sebelah kiri ini dia suam-suam saja, mas boleh pegang dia punya hose nih. Yang sebelah kanan ni pula dia punya suhu panas. Tapi sebelum saya bagi tahu apa punca kenapa dua hose ni tidak sama dia punya suhu, kita kasih mati dulu engine lah. Takut nanti engine ni overheat pula kan. Jadi di sini engine pun sudah mati. Seperti yang saya cakap tadi, kita sambung dia punya penerangan tadi tu. Kenapa hose sebelah kiri dan juga kanan ni tidak sama level? Kalau satu hose sebelah kiri ni dia suam-suam saja dan satu hose lagi ni sebelah kanan dia panas, maksudnya di sini dia punya termostat tu ada masalah. Termostat tu sudah jam, dia tidak boleh terbuka dia punya valve termostat tu. Sebab tu hose sebelah kiri ni, sebab untuk hose sebelah kiri ni adalah hose untuk pergi termostat. Kedudukan termostat ada pada bagian hujung ni lah, hujung hose ni. Dia diikat pada bagian cylinder head. Jadi apabila termostat tu dia sudah jam, air tu dia tidak akan dapat lalu. Air tidak akan dapat lalu masuk ke dalam ruangan engine tu. Air daripada radiator tidak dapat masuk pergi ke cylinder head, pergi di engine. Sebab tu dia punya hose tu dia suam-suam saja. Jadi kalau kamu orang mengalami masalah seperti macam begini, kamu coba try pegang dulu dua hose nih. Seandainya hose satu dia suam-suam, boleh pegang lama-lama, dan satu hose tu dia panas, kita tidak boleh pegang lama-lama. Maksudnya di sini kamu punya termostat tu ada masalah lah dan perlu diganti. Jadi untuk masalah kali ini saya akan tunjukkan kepada korang lah macam mana ganti termostat untuk Pro 2 Viva. Dan untuk buka dia punya termostat housing tu ada dua skru lah size 12 mm. Dan sebelum kita mulakan penukaran termostat, pastikan kita tunggu dulu engine ni sudah betul-betul sejuk lah, air radiator sudah betul-betul sejuk, baru kita boleh ganti termostat. Dan di sini saya mau bagi sedikit info lah. Kalau kita mau senang, kita boleh buka dia punya bateri ini supaya ruang untuk kita buka termostat tu lagi luas lah. Yang pertama di sini kita buka dulu dia punya screw bracket size 10 mm. Selepas kita buka, kita tanggalkan dulu bracket untuk wiring di bagian tepi ini, dan kita boleh keluarkan dia punya bracket untuk bateri ini. Selepas kita sudah keluarkan bracket bateri ini, kita buka pula dua terminal bateri inilah.
menggunakan spana size 10 mm. Dan selepas itu kita sudah boleh keluarkan bateri nih. Bateri pun sudah keluar, jadi kita cabut lagi satu soket untuk pressure switch untuk aircon punya di sini nih. Kita cabut saja. Oke, supaya ruang lebih luas lah, supaya tangan kita boleh masuk di dalam sana. Jadi di sana kamu boleh nampak satu hose tuh, ada satu clamp kita kena buka dan kita kena tanggalkan dia punya hose tuh. Baru kita boleh buka, ada dua screw size 12 mm di bagian ujung tuh. Sebelum tuh di sini kita buka dulu radiator cap dan pastikan sebelum buka nih engine sudah dalam keadaan yang sejuk lah, air radiator sudah dalam keadaan yang betul-betul sejuk. Baru kita buka radiator cap nih. Oke, selepas buka di sini kita akan keluarkan dulu dia punya clamp hose nih. Dengan menggunakan plier kita keluarkan dia punya clamp nih. Dan selepas kita sudah selesai keluarkan clamp nih, kita cabut pula dia punya hose nih, hose radiator bagian bawah, hose radiator bagian bawah nih yang kita buka sekarang nih. Selepas kita sudah selesai keluarkan hose nih, di sini kita sudah boleh buka screw size 12 mm di bagian dalam tuh. Oke, sekarang kita akan buka dia punya screw size 12 mm itulah. Ada dua saja kita kena buka. Dan selepas selesai buka dua screw size 12 mm tuh, di sini kita sudah boleh keluarkan dia punya thermostat housing nih. Kan dia punya thermostat housing nih, dia udah keras sedikit lah. Oke, thermostat housing sudah tercabut. Dan kamu boleh nampak dia punya thermostat tuh, dia ada ikut sekali lah dengan housing tuh. Oke, jadi ini adalah dia punya thermostat yang lama tuh. Kalau kamu boleh nampak, kalau tengok thermostat nih tidak juga terlampau berkarat lah. Tapi dia punya valve tengah tuh dia sudah tidak boleh terbuka sudah, dia jam sudah. Jadi kita pisahkan dulu daripada thermostat housing tuh. Oke, ini adalah dia punya thermostat lah. Oke, thermostat baru pun sudah ada. Kita ambil yang original Pro 2 punya. Oke, kamu boleh nampak. Oke, di sini dia punya thermostat housing pun saya sudah cuci bersih-bersih. Jadi di sini sebelum saya pasang thermostat nih, saya mau tunjukkan kepada orang bagaimana cara pasang thermostat nih di thermostat housing nih. Dia ada cara dia. Kalau salah cara tuh engine boleh naik panas balik lah. Jadi di sini kita ambil dulu dia punya thermostat housing nih. Dan di sini kalau kamu nampak di bagian dalam nih, dekat dalam thermostat housing nih, dia ada satu ruang kecil nih. Oke, dia melengkung macam begini. Ruangan kecil nih. Apa fungsi ruangan kecil ini? Kita coba tengok dulu dia punya thermostat yang baru tuh di sini. Oke, kita ambil dulu yang thermostat baru nih. Dan dekat thermostat yang baru nih dia ada satu lubang nih kan. Dia ada satu lubang nih. Lubang yang saya pegang nih. Lubang yang dekat dalam thermostat nih, dia kena duduk pada kawasan ruangan yang saya tunjuk dekat thermostat housing tadi. Caranya di sini saya akan tunjukkan lah supaya kamu lebih paham lah. Oke, cara dia kamu masukkan macam begini, ngam-ngam. Wah, thermostat ini dalam kedudukan macam beginilah. Dia punya lubang yang ada pada thermostat tuh mesti pada kawasan yang ada ruangan kecil di bagian dalam tuh. Oke, macam yang saya tunjuk nih, dia akan duduk macam begini. Oke, di sini saya tunjukkan sekali lagi dan lampu pun kita sudah hidupkan supaya lebih jelas kita punya video. Oke, kedudukan thermostat tuh dia macam begini. Oke, dia macam beginilah. Kalau kamu nampak ruangan yang di dalam thermostat tuh kan, dia betul-betul tengah-tengah. Lubang pada thermostat kena pada bahagian ruangan dalam thermostat housing tuh. Jadi untuk pemasangan thermostat nih, saya harap kamu pahamlah. Dan di sini sebelum kita masukkan thermostat yang baru tuh berserta dengan housing, kita kena bersihkan dulu sekeliling tempat duduk thermostat nih. Dan di sini saya sudah bersihkan lah dia punya keliling nih. Tinggal masuk thermostat baru. Oke, thermostat baru dan juga thermostat housing nih pun sedang dalam proses pemasangan. Kita masukkan secara perlahan-lahan lah. Pastikan thermostat tuh jangan jatuh dan jangan berubah dia punya kedudukan tuh. Oke, kita masukkan macam biasa. Selepas masuk, kita pasang pula dia punya dua screw size 12 mm tuh. Satu bagian atas nih dan satu lagi di bagian bawah. Seterusnya selepas skru masuk, seperti biasa kita ikat dengan kemaslah dia punya skru size 12 tuh. Selepas kita sudah ikat thermostat housing tadi tuh, di sini kita kena pasang dia punya hose. Tapi sebelum tuh kita sapu sedikit gam di sekeliling tempat hose tuh akan diikat. Kita sapu menggunakan gam lah. Dan seterusnya di sini kita sudah boleh sambungkan hose tuh. Kita masukkan hose tuh pada bagian thermostat housing tuh. Dan selepas selesai kita masukkan hose nih, seperti biasa
kita masukkan pula dia punya clamp tuh. Oke, di sini dia punya clamp pun sudah masuk. Jadi selepas tuh di sini kita double check lah. Dan kita masukkan pula dia punya bracket, dua hose nih, upper hose dan lower hose. Ada satu bracket putih nih, plastik. Kita masukkan dia di sini. Kita sudah boleh pasang dia punya battery, bracket battery, dan juga satu soket kita cabut dekat pressure switch dekat atas nih lah. Oke, pemasangan pressure switch punya soket, battery, dan juga bracket pun sudah kita pasang, selesai pasang. Jadi seterusnya di sini selepas tu kita sudah boleh tuang coolant, kita top up semula coolant. Kita isi sampai dia penuh. Selepas kita sudah isi coolant dengan penuh, kita sudah boleh hidupkan enjin nih. Oke, enjin pun sudah hidup. Jadi selepas enjin sudah hidup, kita akan cek dia punya level coolant nih. Kalau dia makin kurang, kita akan top up. Oke. Selepas kita sudah top up, kita akan tengoklah di tempat yang kita buat tadi tuh, dekat dengan termostat. Pastikan tidak ada sebarang leaking lah, leaking coolant. Dan untuk kereta ini kita akan tunggu sampai kipas tu akan jalan. Selepas kipas sudah jalan, air dekat radiator ini dia akan berkurangan, sebab air itu dia akan masuk pada ruangan enjin lah. Jadi masa tu kita kena top up semula dia punya air radiator nih. Oke, setelah sudah beberapa minit enjin ini running, kipas pun sudah pusing. Jadi seperti yang saya cakap tadi, selepas kipas ini pusing, kita kena top up dia punya air radiator ini lah. Kita top up sampai penuh. Selepas tu baru kita tutup dia punya radiator nih. Oke, kita ambil radiator cap dan kita tutup dengan kemas lah. Kita coba pegang dulu dua hose untuk upper hose dan juga lower hose nih. Oke, dia punya suhu pun sudah sama level. Hose sebelah kiri nih dia sudah panas, dan hose sebelah kanan ni pula pun dia sudah panas juga, sama level. Kalau dua hose ni dia punya suhu tu sama saja, itu adalah normal lah. Yang tidak normal adalah satu hose sebelah kiri ni dia suam-suam, dia kira macam suam lah, boleh dipegang. Dan satu hose lagi ni panas, itu adalah tidak normal. Maksudnya di sana termostat kamu sudah ada masalah, dia sudah jam, dia sudah tidak terbuka dia punya valve. Jadi kepada korang yang ada masalah macam begini, seloknya kamu kena cek dan kamu gantilah dia punya termostat, buka dan coba tengok. Untuk masalah ini sudah settle lah. Tinggal kita running dalam beberapa menit lagi, dan kita akan bawa kereta ini tes, bawa keluar lah pusing-pusing. Dan selepas kita sudah tes, kita akan double check semula lah kita punya kerja tuh. Pastikan tidak ada sebarang leaking pada bagian hose yang kita cabut dan juga termostat housing yang kita buka tadi. Oke, masalah untuk Pro 2 Viva ini pun sudah settle, dan saya pun sudah tunjukkan secara ringkas bagaimana cara menukar termostat. Dan saya rasa video ini sampai di sini saja, dan kita akan jumpa lagi di video seterusnya.